Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan materi kita tentang dimensi 3. Kita masuk di materi yang kedua. Jika pada video yang pertama, kita sudah belajar mengenai konsep titik, garis, dan bidang, maka untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk di materi yang kedua, yakni tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Adapun rincian yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, jadi selain kita belajar mengenai konsep kedudukan titik, garis, dan bidang, di mana ada 5 pokok bahasan yang akan kita pelajari, yakni di antaranya ada kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang. Nanti kita akan bahas juga mengenai contoh soal dan latihan soal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk pada materi. Baik, kita langsung saja masuk materi yang kedua. Yang B, kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Adapun kedudukan titik terhadap garis, ini ada 2. Jadi, ada titik terletak pada garis atau titiknya terletak di luar garis. Jadi, ini hanya membedakan manakah titik yang di dalam garis atau titik di luar garis. Ini tentunya hal yang gampang ya. Hanya membedakan mana yang terletak di garis dengan di luar garis. Jangan sampai tidak bisa membedakan. Ya, sebagai contoh, ini contoh yang pertama ya. Ini jelas-jelas titik T terletak di luar garis. Kemudian contoh berikutnya, ya, ini titik T terletak pada garis. Saya yakin kalian bisa membedakan mana yang di dalam garis dengan di luar garis. Kemudian yang kedua, ada kedudukan titik terhadap bidang. Ada 2 kedudukan, yakni sebuah titik dapat terletak pada bidang atau terletak di luar bidang. Jadi masih sama dengan kedudukan titik terhadap garis. Jadi ada 2, yakni terletak di bidang atau di luar bidang. Sebagai contoh, ini ada bidang H. Ini jelas ya, titik T-nya terletak di dalam bidang. Kemudian contoh yang kedua, ini titik T-nya berada di luar bidang H. Saya yakin kalian pasti paham karena hanya membedakan mana yang di dalam dengan yang di luar. Ya, untuk mengetahui seberapa paham kemampuan kalian, kita langsung masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar balok ABCD, EFGH di bawah ini. Kemudian nyatakan kedudukan yang ditanya. Itu yang A, kedudukan titik P terhadap garis EG. Kemudian yang kedua, kedudukan titik P terhadap garis AG. Kemudian yang ketiga, kedudukan titik Q terhadap garis BF. Yang D, kedudukan titik P terhadap bidang EFGH. Kemudian yang E, kedudukan titik Q terhadap bidang ACGE. Dan yang F, kedudukan titik R terhadap bidang CDHG. Kemudian untuk memastikan jawaban kalian itu benar atau salah, jadi kita lihat gambar ini ya. Kita jawab dulu untuk yang A. Kedudukan titik P, lihat di sini. Ini ada titik P terhadap garis EG. Ini garis EG. Jadi bisa kalian pahami, ini jelas titik P terletak di
Di apa ini? Iya, di garis EG atau pada garis EG. Kemudian yang B, titik P terhadap garis AG. Ini titik P, ini garis AG. Jadi jelas ya, kedudukan titik P terhadap garis AG adalah di luar garis. Kemudian yang C, kedudukan titik Q terhadap garis BF. Ini juga sangat jelas terletak di luar garis. Kemudian yang D, titik P terhadap bidang. Kita sudah masuk contoh soal mengenai kedudukan titik terhadap bidang. Titik P terhadap bidang E, F, G, H. Jadi silakan lihat sini. Ini juga sangat jelas. Jadi kalau ada yang salah, sungguh terlalu ya. Ini jelas-jelas titik P terletak di bidang ya. Tak di bidang E, F, G, H. Kemudian yang E, titik Q terhadap bidang A, C, G, E. Ini titik Q terhadap bidang A, C, G, E. Ya, ini harus teliti. Jadi kalau tidak teliti nanti bisa terjadi kekeliruan. Jadi kalau kita amati gambar ini, titik Q terhadap bidang A, C, G, E, ini jawabannya adalah ya terletak pada bidang ya. Kemudian yang F, titik R terhadap bidang C, D, H, G. Ini titik R, bidang C, kemudian D, H, G. Saya ulangi, ini titik R, ini bidang C, D, H, G. Ya, jelas-jelas jawabannya terletak di luar bidang ya. Jadi saya yakin kalian paham karena hanya membedakan mana yang terletak di dalam bidang atau dalam garis dengan yang terletak di luar garis atau luar bidang. Baik, setelah kita pelajari pokok bahasan yang pertama, yakni ada kedudukan titik terhadap garis. Kemudian yang kedua ada kedudukan titik terhadap bidang. Sekarang kita masuk pokok bahasan yang ketiga. Ada kedudukan dua garis. Jadi kalau di materi sebelumnya itu hanya ada dua kedudukan, yakni di dalam dengan di luar. Sekarang yang kedudukan dua garis ini ada 4. Yaitu yang pertama itu ada berimpit. Kemudian di sini dijelaskan garis G berimpit dengan garis H itu jika setiap titik di garis G juga terletak di garis H. Lebih jelasnya kita masuk di contoh soal. Ya. Ini garis G-nya itu berwarna kuning, garis H-nya berwarna hitam. Jadi dikatakan berimpit itu jika setiap titiknya di garis G itu juga terletak di garis H. Kemudian kedudukan garis terhadap garis yang kedua ada berpotongan. Jadi garis G dan H itu dikatakan berpotongan jika keduanya memiliki satu titik persekutuan atau punya satu titik potong. Contoh, ini garis G yang berwarna hitam, kemudian garis H yang berwarna biru. Jadi ada titik potongnya, maka kedudukan dua garis seperti ini dinamakan berpotongan karena ada titik potongnya. Kedudukan yang ketiga itu ada sejajar. Garis G itu dikatakan sejajar dengan garis H jika keduanya tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Kemudian contoh, ya ini antara garis G dengan garis H ini tidak ada titik potongnya ya. Kemudian yang keempat, itu ada bersilangan. Garis G itu dikatakan bersilangan dengan garis H jika keduanya tidak mempunyai titik potong,
kemudian tidak sejajar, dan terletak di dua bidang yang berbeda. Sebagai contoh, ya kita amati gambar ini. Ini ada garis G, ada garis H. Antara dua garis ini tidak ada titik potongnya. Kemudian tidak juga sejajar. Kemudian garis H ini terletak di bidang A ya. Sedangkan garis G terletak di luar bidang A. Maka untuk kedudukan dua garis yang seperti ini dikatakan bersilangan. Jadi jangan sampai salah nanti kedudukan dua garis. Dia harus bisa membedakan mana garis yang berimpit, mana yang berpotongan, mana yang sejajar, dan yang bersilangan. Sebelum kita masuk di pokok bahasan yang keempat, saya harapkan kalian sudah jelas. Jadi silakan dipahami kembali materi yang pertama, kedua, dan ketiga. Jangan sampai nanti kita masuk di materi yang keempat, yakni mengenai kedudukan garis terhadap bidang. Tetapi di materi yang sebelumnya, kalian masih ada yang belum jelas. Lanjut ya. Yang keempat, ada kedudukan garis terhadap bidang. Jadi kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3. Yaitu yang pertama, ada garis terletak pada bidang. Jadi garis G terletak pada bidang A, itu jika setidaknya ada 2 titik pada garis yang terletak pada bidang. Jadi ingat-ingat, kata kuncinya itu minimal ada 2 titik ya, yang terletak pada bidang. Sebagai contoh. Ya, ini jelas ya, titik G terletak di bidang A. Kemudian yang kedua, ada garis sejajar pada bidang. Kemudian garis G dikatakan sejajar pada bidang A, itu jika yang pertama syaratnya, garis G tidak terletak pada bidang A. Kemudian yang syarat yang kedua, garis G dan bidang A tidak mempunyai titik potong. Kemudian syarat yang C atau yang ketiga, garis G sejajar dengan sebuah garis pada bidang A. Ya, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh. Ya, ini ada garis G, ini ada bidang A. Jadi garis G ini tidak terletak di bidang A. Kemudian garis G dan bidang A tidak punya titik potong ya. Kemudian kalau kita tarik garis lurus antara garis G dengan bidang A, maka itu garisnya akan sejajar. Jadi ini dinamakan garis yang sejajar pada bidang. Kemudian yang ketiga, ada garis menembus bidang. Garis G menembus bidang A jika garis G dan bidang A hanya memiliki satu titik potong. Contoh, ya ini ada garis G ya. Ini ada bidang A. Jadi hanya ada satu titik potong, maka ini dikatakan garis menembus bidang. Ya, untuk lebih jelasnya lagi mengenai materi kedudukan garis terhadap bidang, kita lihat contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Nyatakan kedudukan. Yang pertama, garis EG terhadap bidang EFGH. EFGH. Kemudian yang B, garis EG terhadap bidang ACGE. Yang C, garis CP terhadap bidang ACGE. Yang D, garis AC terhadap bidang BEG.
yang E garis CP terhadap bidang EFGH, dan yang terakhir ada garis EH terhadap bidang ACGE. Baik, kita jawab. Saya kasih bantuan untuk yang A, garis EG terhadap bidang EFGH. Jelas ya? Ini garis EG, ini bidang EFGH. Jadi garis EG ini terletak di bidang ya, terletak pada bidang. Kemudian untuk pertanyaan yang B, C, D, E, dan F, ini untuk mengetahui seberapa paham kemampuan kalian dalam memahami materi yang saya sampaikan. Jadi silakan kalian jawab sendiri. Untuk menjawabnya silakan lihat di link deskripsi di bawah video ini. Silakan tulis nama kemudian kelas. Jadi setelah semuanya selesai, hasil dari pekerjaan kalian atau jawaban kalian nanti saya kirimkan di WA kalian. Kemudian untuk pembahasan dari soal latihan yang pertanyaan B, C, D, E, dan F, ini kita akan bahas di video yang berikutnya. Jadi silakan dicek jawaban kalian. Dan jika kalian sudah menyelesaikan latihan soal yang pertama, kita lanjut di latihan soal yang kedua. Kita lihat gambar ini. Perhatikan gambar kubus PQRS TUVW di bawah ini. Nyatakan kedudukan yang A. Garis QR terhadap bidang P, X, Y, dan S. Kemudian yang C, kedudukan garis PS terhadap bidang PXYS. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kedudukan garis RV terhadap bidang PXYS. Baik, kita jawab. Kita mulai dari yang pertama. Ada garis QR terhadap bidang P, X, Y, S. Jadi jangan sampai salah. Untuk kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3 ya. Jadi garis terletak pada bidang, garis sejajar pada bidang, atau garis menembus bidang. Jadi jangan menjawabnya di luar dari kriteria tersebut. Jadi untuk kedudukan garis QR terhadap bidang P, X, Y, S, ini adalah sejajar pada bidang. Kenapa sejajar pada bidang? Jadi kita lihat, ini garis QR, itu tidak terletak di bidang PXYS. Kemudian garis QR ini tidak memiliki titik potong terhadap bidang PXYS. Kemudian garis QR itu juga sejajar dengan garis XY. Jadi kedudukan garis QR terhadap bidang PXYS adalah sejajar pada bidang. Kemudian yang B, garis TR terhadap bidang PXYS. Silakan diamati lagi. Garis TR terhadap bidang PXYS. Jawabannya adalah garis menembus bidang. Kenapa menembus? Karena garis TR ini ada satu titik potong di bidang PXYS. Kemudian yang C, garis PS terhadap bidang PXYS. Itu jawabannya garis terletak pada bidang. Karena ada minimal 2 titik terletak pada bidang PXYS, yakni titik P dengan titik S. Kemudian yang terakhir, garis RV terhadap bidang PXYS. Jadi kedudukannya adalah garis
menembus bidang. Kenapa menembus? Karena garis RV ini punya satu titik potong di bidang P, X, Y, S, yakni di titik Y. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar kubus ABCD, EFGH di bawah ini. Nyatakan kedudukan. Yang pertama, ada garis EG terhadap garis BG. Yang kedua, garis EC terhadap garis HB. Yang C, garis EG terhadap garis AC. Yang D, garis BC terhadap garis EH. Yang E, garis EG terhadap garis DH. Kemudian yang F, garis AC terhadap garis DE. Kemudian untuk soal yang nomor 3, ini berkaitan dengan materi kedudukan garis terhadap garis atau kedudukan dua garis. Jadi jangan sampai nanti jawaban kalian itu di luar dari materi kedudukan dua garis. Jadi silakan kalian pahami lagi yang kedudukan garis terhadap garis. Kita bahas yang A. Kedudukan garis EG terhadap garis BG. EG terhadap garis BG. Jadi jawabannya adalah berpotongan. Karena ada satu titik potong. Ya. Kemudian untuk yang B, C, D, E, dan F. Seperti biasa, agar kalian lebih memahami materi yang saya jelaskan, sebelum nanti kita bahas contoh soal ini, jadi silakan kalian jawab terlebih dahulu. Untuk link soalnya bisa kalian klik di deskripsi, silakan tulis nama kelas kalian. Nanti kita bahas setelah kalian sudah menjawab terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut di contoh soal yang keempat. Ini ada sebuah gambar bangun ruang, yakni 5 segi 4, P, Q, R, S, dan T. Pertanyaannya, yang A, kedudukan garis PS terhadap garis QR. Yang B, kedudukan garis PR terhadap garis PS. Yang C, garis QS terhadap garis TP. Yang D, garis PQ terhadap garis TR. Dan yang terakhir, garis PQ terhadap garis RS. Ya, kita jawab untuk yang pertama. Kita amati gambar 5 segi 4 terlebih dahulu. Untuk yang pertama, garis PS terhadap garis QR. Jawabannya adalah sejajar. Ya. Jadi seperti yang kita lihat, antara garis PS dengan garis QR, keduanya tidak memiliki titik potong. Jadi garis ini kedudukannya adalah sejajar. Ya. Kemudian yang B, garis PR terhadap garis PS. Saya ulangi, garis PR terhadap garis PS. Karena garis PR dan PS ini ada satu titik potong, yakni di P, maka garis ini kedudukannya adalah berpotongan. Kemudian yang C, garis QS terhadap garis TP. Jadi antara kedua garis ini, yakni QS dan TP, ini tidak memiliki satu titik potong, tidak juga
sejajar, dan terletak di dua bidang yang berbeda. Jadi kedudukan garis QS dengan garis TP adalah ya bersilangan. Kemudian yang D. Kedudukan garis PQ terhadap garis TR. D sama dengan yang C, maka jawabannya adalah bersilangan. Karena tidak ada titik potong, tidak juga sejajar, maka jawabannya adalah bersilangan. Kemudian yang E, garis PT terhadap garis QT. Lihat, PT dengan QT. Karena ada satu titik potong, yakni di T, maka garis ini berpotongan. Kemudian yang F, garis PQ terhadap garis RS. PQ RS. Ya, lihat di sini PQ dengan RS. Maka kedudukan garis ini adalah ya sejajar ya. Sekarang kita masuk di pokok bahasan yang terakhir, yakni yang kelima. Ada kedudukan dua bidang atau kedudukan bidang terhadap bidang. Ini ada tiga, yaitu yang pertama ada berimpit. Kemudian bidang A dan bidang B dikatakan berimpit itu jika setiap titik di A itu juga terletak di B ataupun sebaliknya. Sebagai contoh, kita lihat. Ini ada bidang A dengan bidang B. Di antara kedua bidang ini, setiap titiknya di A juga terletak di B. Maka bidang yang seperti ini dinamakan berimpit. Kemudian yang kedua, kedudukan dua bidang antara A dan B itu dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya, di antara bidang A dengan bidang B ini tidak memiliki titik potong, dan jika ditarik garis lurus, maka bidang ini sejajar. Kemudian yang ketiga, berpotongan. Bidang A dan B berpotongan jika mempunyai tepat sebuah garis potong. Dan contoh, ya ini dikatakan berpotongan karena bidang A dengan bidang B ini ada garis potongnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk di contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Nyatakan kedudukan yang A bidang BCH terhadap bidang BCHE, yang B bidang ABCD terhadap bidang EFGH, yang C bidang ADHE terhadap bidang BCGF, kemudian yang D bidang ABCD terhadap bidang BCHE, dan yang terakhir bidang BCHE terhadap bidang DCGA. Jadi jangan sampai salah, karena ini soal yang berkaitan dengan materi kedudukan bidang terhadap bidang, maka jawabannya harusnya ada 3 kriteria, yakni yang pertama ada berimpit, yang kedua sejajar, yang ketiga berpotongan. Jadi jangan sampai salah dengan kedudukan yang lainnya, atau jangan sampai tertukar ya. Kita jawab yang A. Kita amati gambar ini, bidang BCH. Ini bidangnya berbentuk segitiga terhadap bidang BCHE. BCHE. Jelas ini ya. Jadi kedudukannya adalah berimpit.
Karena setiap titik di bidang B, C, H ini termuat juga di bidang B, C, H, E. Maka dinamakan berimpit. Ya, ini salah tulis ya. Kemudian yang B, bidang A, B, C, D terhadap bidang E, F, G, H. Antara bidang A, B, C, D dengan E, F, G, H ini tidak ada titik potongnya, dan bidang A, B, C, D itu letaknya sejajar dengan E, F, G, H, maka kedudukan bidang A, B, C, D terhadap bidang E, F, G, H adalah sejajar. Kemudian yang C, bidang A, D, H, E terhadap bidang B, C, G, F. Jadi masih sama ya dengan pertanyaan yang B, jawabannya adalah sejajar. Dan yang D, bidang A, B, C, D terhadap bidang B, C, H, E. Saya ulangi, A, B, C, D dengan bidang B, C, H, E. Jadi kalau kita amati, maka bidang ini ada titik potongnya atau ada garis potongnya. Ini garis potongnya terletak di B, C. Maka bidang A, B, C, D dengan bidang B, C, H, E ini kedudukannya adalah berpotongan. Yang terakhir, bidang B, C, H, E. B, C, H, E terhadap bidang D, C, G, H. D, C, G, H. Itu jawabannya adalah berpotongan. Kenapa berpotongan? Karena ada garis potongnya, yakni garis HC atau garis CH. Kemudian jika masih ada yang belum jelas tentang materi yang disampaikan pada pertemuan ini, karena kemampuan setiap orang itu lain-lain, apalagi untuk mata pelajaran matematika. Jadi silakan simak video berikut. Baik, saya ulangi kedudukan titik terhadap garis. Jadi kalau titik saya letakkan di garis ini, kedudukan titik tersebut adalah titik terletak pada garis. Jika saya angkat, titik terletak di luar garis. Sama juga kedudukan titik terhadap bidang. Jika titik ini saya letakkan di bidang, kedudukannya namanya adalah titik terletak pada bidang. Jika saya angkat, titik terletak di luar bidang. Jadi insya Allah paham ya. Tinggal membedakan mana yang terletak pada bidang dengan yang terletak di luar bidang. Itu untuk titik terhadap garis dan bidang. Kemudian kedudukan dua garis. Jadi kalau seperti ini namanya berimpit. Kalau saya angkat namanya sejajar. Kemudian kalau seperti ini namanya berpotongan. Kemudian kalau seperti ini namanya bersilangan ya. Nah, seperti ini. Ini namanya bersilangan. Bersilangan, berpotongan, kemudian berimpit, kemudian sejajar. Itu untuk kedudukan dua garis. Kemudian yang keempat, ada kedudukan garis terhadap bidang. Jadi yang pertama, ini garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar pada bidang. Kemudian yang ketiga, garis menembus bidang. Kemudian yang kelima, ada kedudukan dua bidang. Jadi kalau seperti ini namanya berimpit. Kemudian kalau saya angkat namanya sejajar. Seperti ini namanya berpotongan. Jadi jangan sampai salah ya. Seperti ini namanya berimpit, kemudian sejajar, kemudian berpotongan. Jadi semoga dengan adanya demonstrasi seperti ini kalian bisa menjadi lebih paham. Jadi silakan nanti kalian praktekkan ketika menjawab soal seberapa paham kalian dalam memahami penjelasan yang saya sampaikan. Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.